Negeri ini tidak baik-baik saja. Kita seperti naik di dalam kapal yang lubang. Sebentar lagi akan tenggelam. Kapan lagi kita mau ditenggelamkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Naudzubillah. Saya Hilda Basalama menyerukan untuk semua simpul dan semua kepedulian untuk bangsa ini. Kapan lagi? Menyerukan hadir ke MK sebagaimana situasi dan kondisi pada saat kita di JIS. Tidak ada waktu lagi. Kapan lagi kita mau berjuang untuk negeri ini? Kita harus melawan rezim yang kelewat batas. Naudzubillah, kapan lagi kita mau berjuang untuk anak cucu kita? Dan semua ini terjadi karena pemimpin negara dalam hal ini Jokowi adalah biang keroknya. Jokowi adalah pengkhianat bangsa ini. Dia pengkhianat karena dia semenjak wali kota, gubernur DKI Jakarta dan presiden 2 periode dan anak sama mantunya semua didukung oleh PDIP Perjuangan. Tapi kenyataannya dia mencundangi PDIP Perjuangan dan mendukung Prabowo yang notabene 2 periode Prabowo melawan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, Engkau maha berkehendak dan Engkau maha pengasih, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, hindarkan kami dari pemimpin yang zalim, ya Allah. Hindarkan kami dari orang-orang yang zalim, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kita sudah menyaksikan Pak Anies ini ketika di Jakarta, ya Allah, telah berhasil. Ya Rabb, mohon ridho Engkau, ya Allah. Amin, menjadi Presiden RI 2024. Ya Rabb, Engkau maha berkehendak, ya Allah. Kehendakilah Amin menjadi Presiden RI 2024. Dan sekali lagi, ya Allah, mohon Engkau hindarkan kami dari orang-orang yang zalim, dari orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang zalim, ya Allah. Selamatkan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dari Sampang Madura, demi Allah, saya tumpah itu semua. Saat saja bukan bulan puasa. Hei polisi, saksikan saya orang Madura. Andai bukan bulan puasa, saya sembelih semuanya itu. Paham Madura? Saya bukannya tidak tahu yang ada di negara ini. Saya paham karena saya rakyat kecil. Di Madura cuma Sampang karena saya bertekad berjuang teguh untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan tanpa sombong. Dan saya kesini ngongkos sendiri, saudara. Perjalanan 1 malam, 1 hari 1 malam, ngongkos sendiri. Beda dengan yang di sana. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Mengapa saya katakan demikian? Seorang Bapak Tyas Rasid, pengamat politik yang santun dan cerdas, sampai mengatakan untuk mendapatkan seorang dengan kepribadian yang tidak tahu malu sedemikian rupa dibutuhkan lebih dari 100 tahun. Bayangkan, dan Indonesia memilikinya. Sifat-sifat Fir'aun itu ada dalam dirinya, yaitu memecah belah dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya ingin Anda semua kembali kuatkan tekad kita bahwa perjuangan ini harus mencapai tujuannya dan konstitusional. Oke? Gagal nyomot saksi, undang menteri. Ada menteri bawa data, dijelasin semua. Bengong, kurang puas, ngundang lagi Jokowi. Terus aja biar sampai menang, ya kan? Jangan lupa ngundang Joe Biden sama Jinping, ya. Nanti ikut-ikut ketemuan Pak Prabowo tuh. Undang semua di MK, Jinping sama Joe Biden, ya. Habis itu lo undangin semua tuh jin-jin yang ada di laut. Biar lo pada menang. Jin yang ada di langit juga undangin, ya. Jangan lupa. Bawa ke MK semua. Gue bilang pindah-pindah, ntar perahu lo bocor, nyesel lo.
Jokowi dikasih jalan itu. Tinggal Anies dengan Caimin berani nggak? Jangan kau mau enak aja, kamu jadi presiden kan ente, ya, wakil presiden ente. Kok kita suruh berkorban? Kita pasti mendukung, tapi nanti di depan dong. Nabi Muhammad tuh mimpi di depan, bukan dari belakang meja. Itu semakin bulat keputusannya kalau ada 1 juta orang mengepung MK dari utara, mengepung MK dari selatan, mengepung MK dari barat, dari timur, maka beton-beton itu menjadi tidak ada gunanya, saudara. Kalaupun saudara bicara 500 orang, bicara 5.000 orang, beton itu ada gunanya. Tapi kalau saudara-saudara datang 150.000 dari Harmoni, 150.000 dari Banten, dari barat, 100-200.000 dari timur, dari selatan, tidak ada gunanya saudara-saudara itu semua. Karena yang kita kepung adalah istana dan MK dan Merdeka Barat, semuanya kita kepung, saudara. Maka keputusan yang tadi semakin sempurna. Nah, untuk mencapai itu banyak cara, tadi salah satunya apakah Pak Ganjar dan Pak Anies pimpin langsung. Kalau itu bisa, itu keren. Nah, kalau nggak bisa, mari kita musyawarah, kita cari pemimpinnya. Mudah-mudahan ada yang hadir di sini bisa ikut memimpin dan saya ikut di belakang. Saya kira seperti itu. Dengan perjuangan dialah kami bisa melawan kezaliman dan ketidakadilan oleh Joko Widodo. Maka perjuangan ini kami tidak akan pernah berhenti sampai nyawa dan darah saya pertaruhkan. Kita ramaikan, kita bawa orang sebanyak-banyaknya. Kalau memang nanti membutuhkan dana dan sebagainya, barangkali bisa kita komunikasikan. Sebanyak-banyaknya, 1 orang kita bawa 20 orang, ini kalau ada 400 kan banyak jadinya. Jadi mudah-mudahan 1 orang kita bisa bawa 30 orang atau bawa lagi 50 orang. Ini himbauan dari saya, karena ini adalah kesempatan terakhir bagi kita. Kalau tidak hari ini, anak-anak kita tidak mungkin bisa seperti kita giginya, karena mereka tidak tahu sejarah. Kita yang masih tahu sejarah, maka kita akan mau berjuang. Insya Allah saudara sekalian, kita berjuang ini tidak sia-sia. Insya Allah Allah sudah sediakan bagi kita surga. Inna Allah sarabina mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah wa dan alaiha qal taurat wal injil wal Quran. Jadi orang yang beragama apapun, kalau mereka percaya pada Injil, pada Taurat, pada Quran, mereka sudah disiapkan oleh Allah sebuah surga nanti. Insya Allah kita semua dunia bahagia, akhirat juga mendapat surga. Demikian anjuran saya dan himbauan saya. Jangan ada di antara kita yang hari ini hadir tidak datang tanggal 1 dan tanggal 2. Bawalah teman sebanyak-banyaknya agar bisa hadir 1 juta orang. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa masih semangat mau berjuang? Apa lagi yang mau diperjuangkan kalau tadi kala ini? Semangat sambil doain, ya Allah Pak Wawong, aku udah tua ya, istirahat aja sambil udah pantas jadi wapres, bikin malu kualitas kurang jauh. Doanya udah dikasih ya sama Anies semua. Amin ya Allah. Apa lu? Baterai lu udah kasih banyak. Lagi-lagi kan yang demo ngumpet-ngumpet makan, ngumpet-ngumpet batal puasanya kan, malah membatalkan puasa gara-gara demo. Saudara-saudaraku sekalian, saya masuk dalam tim hukum nasional Anies Baswedan. Saya tidak mewakili THN, tapi kalau Anda tanya kepada saya pribadi, apa yang akan saya lakukan terhadap keputusan saya dengan ini mengatakan, sudah selayaknya 0103 mulai hari ini menolak segala bentuk kecurangan dan hasil pemilihan seandainya KPU yang biadab ini akan menyebutkan bahwa pemenangnya adalah 02. Betul? Hari ini, mulai hari ini, nyatakan tidak diterima. Lihat betapa kurang ajarnya KPU. Kita datang, mereka beri barikade. Inikah yang disebut dengan negara demokrasi? Ini pemilu yang paling brutal, pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan angka-angkanya. Karena itu, jangan bicara angka lagi, jangan bicara berapa yang kita dapatkan lagi.
potong bebek angsa, masak di kuali, gagal berkuasa, nyalahin Jokowi, demo ke sana, demo ke sini, la 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 la. Jadi kita harus menurunkan Jokowi dengan antek-anteknya, dengan semua kebijakannya yang semua nggak benar, nggak bisa kita teruskan. Pemerintahan 10 tahun ini hancur, apalagi yang akan kita teruskan? Apakah utang yang semakin membengkak? Apakah arus TKA yang semakin besar? Nggak mungkin. Jadi Jokowi nggak bisa seenaknya memakai uang negara, termasuk dia menggunakan BUMN, mengerahkan kementerian-kementerian. Aja gile, kita tidak rela. Di mana kami sudah tidak nyaman hidup di Indonesia, dan kami yakin bahwa Indonesia saat ini tidak sedang dalam baik-baik saja. Mas Anies juga mungkin hari ini gagal. Ya, tapi menurut saya karir politiknya Mas Anies belum selesai. Mas Anies masih bisa mencoba menjadi calon gubernur sekali lagi. Mungkin kan Mas Anies nggak tahan lama-lama jadi oposisi kan. Mas Anies tidak cukup kuat untuk menjadi oposisi atau tidak cukup kuat lama-lama berada di luar pemerintahan. Ya, jadi beliau bisa mencoba lagi untuk maju jadi calon gubernur DKI. Dan tahun 2029 nanti bisa mencoba peruntungan lagi menjadi calon presiden. Nah, syaratnya tidak mudah. Itu didakwa, di-impeach oleh sepertiga anggota DPR. Kalau sepertiga setuju tanda tangan, harus sidang dihadiri oleh 2/3. Kalau 2/3 setuju dari yang 2/3 itu, presiden bisa dinyatakan harus dimakzulkan tapi dibawa lagi ke MK. Rumit sekali. Rumit, dipersulit begitu. MK bilang iya, kembalikan DPR sidang lagi apa? Jadi enggak nih dimakzulkan. Kalau jadi bawa ke MPR. Forumnya 3/4. Nah, 3/4 anggota DPR harus disetujui oleh 2/3. Dan dalam situasi sekarang agaknya tidak mungkin menjatuhkan Pak Jokowi karena lebih dari separuh itu ada di koalisinya Pak Jokowi. Bagaimana mau mencapai 2/3 untuk hadir? Kalau mencari 1/3 untuk usul mungkin bisa. Tapi kalau sudah 2/3 nih sudah di Pak Jokowi nggak akan masuk ke pleno. Kita nyata-nyata dicurangin ya, benar-benar udah, ya Allah, nggak ada hayanya, nggak ada malunya sama sekali. Ya Allah, saya cuma nurut bagaimana. Ayo kita berjuang bersama. Apa selanjutnya yang kita harus lakukan? Ya lawan dong. Turun. Ya, itu yang penting. Karena bukan apa-apa, Indonesia perubahan, kita harus berubah semua. Capek ya, kita harus dipimpin oleh pimpinan yang betul-betul beriman, yang cerdas. Itu kan, kita nggak lama lagi mungkin umur kita sampai. Tapi yang kita pikirkan regenerasi kita, anak cucu kita, bagaimana dia harus mengalami seperti ini. Ya Allah ya Rahim, mama udah pada teriak, katanya semua pada mahal, beras 20.000, ya kan? Masya Allah, tapi insya Allah kita percaya kepada Allah, mudah-mudahan rezeki pasti ada untuk kita semua. Amin ya Rabbi. Yang penting takwa, dan mudah-mudahan saya atas nama mungkin di antara yang hadir juga, saya turut dengan Raja Dangdut. Ayo kita berjuang bersama. Kalau kemarin kita satu, sekarang kita berjuang demi untuk bangsa negara. Oke, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Kemarin ada yang pede banget nih. Siapa lagi kalau bukan pendukung Pak Profesor Abah Anies Baswedan. Katanya nih, mereka yang intelek alias berpendidikan tinggi pasti milih Pak Anies. Ternyata fakta berkata lain. Sakit banget emang. Yang berpendidikan tinggi justru ramai-ramai mencoblos Prabowo Gibran. Jadi mana nih tuduhan-tuduhan kemarin yang bilang pendukung Pak Prabowo kena tipu jeget gemoy? Faktanya yang berpendidikan tinggi pilihannya Prabowo Gibran kok. Intinya gitu ya. Jangan-jangan omon-omon tapi bicara pakai data dan fakta. Udah gitu aja. Jujur, pecinta Bapak Anies Rashid Baswedan, otak kami cerdas. Hello, kami bukan orang bodoh. Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. 01 itu menang, 01 menang, di mana-mana itu menang, ya. Karena kami sekali lagi tekankan, wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya, akuilah kekalahannya, jangan dibalik. Katanya dapat bocoran nih. Udahlah, 01 akuin kesalahannya. Hello, nggak mungkin, mustahil. Mustahil kalau 01 kalah. Hakul yakin Allah punya kuasa. Pasti Bapak Anies jadi presiden. Amin. Amin. Presiden. Anies presiden. Menang ya Allah, menang ya Allah. Ya Allah, nomor 1 menang. Ya Allah, Abah menang, Abah. Abah menang. Satu putaran menang, Abah. Abah menang, satu putaran, Abah menang. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Kalau Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, rate-nya 11 dari 100, itu kalau berarti kan antara dari 1,1/10 ya. Kecil sekali loh itu, Pak. Kira-kira nih, berapa rate seorang menteri yang dipecat? Yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya, ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan, bengis dan jahat, hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Tadi gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa?
seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengusung khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengusung khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Hasil penghitungan suara resmi sejauh ini menunjukkan kedua kubu ini kalah. Suara Prabowo jauh di atas Anies dan Ganjar. Tapi kedua kubu yang kalah tidak terima. Mereka bersama-sama menganggap ada kecurangan yang terstruktur, masif, dan sistematis sehingga seharusnya hasil Pilpres ditinjau kembali. Megawati dan Rizik Syihab sekarang ternyata berada dalam komplotan sama. Bukan berarti mereka bersekutu ya, tapi setidaknya mereka sekarang sama-sama jadi Amirus Kure untuk Mahkamah Konstitusi. Istilah Amirus Kure sedang naik daun saat ini. Itu bahasa Latin yang kalau diterjemahkan artinya sahabat pengadilan. Pada dasarnya mereka mendukung upaya penggugatan hasil Pilpres 2024. Yang mengajukan permohonan tentang perselisihan hasil pemilu secara resmi adalah dua kubu penantang Prabowo, kubu Anies Mohaimin dan kubu Ganjar Mahfud. Megawati dan Rizik secara terpisah mengajukan diri jadi sahabat pengadilan MK dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Selain mereka berdua, terdapat ratusan warga lainnya yang juga mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan. Para sahabat pengadilan yang tadi saya sebut pada dasarnya mendukung upaya kedua paslon kalah tersebut. Mereka memang tidak tegas-tegas bilang mereka mendukung Anies dan Ganjar atau anti Prabowo. Narasi yang mereka gunakan adalah demi kepentingan demokrasi dan reformasi, para hakim MK harus dikawal untuk melahirkan keputusan yang adil. Jangan anggap para penggugat itu adalah kalangan abal-abal. Yang paling awal mengajukan sahabat pengadilan adalah aliansi akademisi dan masyarakat sipil yang beranggotakan 303 orang dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil. Aliansi ini bahkan menyatakan Raka Buming tidak memenuhi persyaratan sebagai calon wakil presiden dan minta MK tidak ragu mendiskualifikasi kemenangan Prabowo. Tapi dalam keseluruhan pernyataan yang mereka ajukan, kita bisa sangat rasakan betapa para sahabat pengadilan menganggap pemilu 2024 penuh kecurangan untuk memenangkan Prabowo dan salah satu aktor utama kecurangan ini adalah Presiden Jokowi. Mereka percaya bahwa hasil Pilpres seharusnya dibatalkan dan Pilpres dilakukan ulang. Bahkan ada gugatan agar dalam Pilpres ulang Gibran tidak boleh diikutkan sebagai cawapres. Karena itulah sekarang MK sedang menguji gugatan mereka. Jadi sebenarnya ada banyak pengajuan sahabat pengadilan yang diajukan. Tapi bagaimanapun kasus Megawati tentu punya posisi khusus. Saya bahkan menangkap kesan usulan Megawati muncul di hari-hari terakhir sebelum MK mengambil keputusan agar bisa mempengaruhi para hakim. Pengajuan sahabat pengadilan kan sebelumnya kurang memperoleh perhatian masyarakat. Dan nampaknya kini diharapkan nama Megawati akan menaikkan daya pengaruh gerakan kolektif ini. Dari kubu Anies, pengajuan dilakukan oleh tokoh-tokoh terkemuka yaitu Rizik Syihab, Tien Syamsuddin, Ahmad Sabri Lubis, Yusuf Martak, hingga Munarman. Pertanyaannya sekarang,
Apakah pengajuan sahabat pengadilan ini akan mempengaruhi keputusan MK? Sebelum soal Megawati, saya ingin komentari dulu pengajuan yang dilakukan bersama-sama oleh beragam pihak tadi. Jadi selalu terbuka kemungkinan. Kali ini pun MK mendengar masukan dari para sahabat pengadilan. Tapi biar bagaimanapun, Hakim MK tentu akan pertama-tama melandaskan diri pada apa yang disampaikan selama persidangan. Dan dalam hal ini, kita mungkin bisa sepakat bahwa kesaksian, pengakuan, pendapat, bukti yang disajikan kubu Anies dan Ganjar sangat lemah. Sebagian pihak bahkan menganggap apa yang ditampilkan kubu Anies dan Ganjar hanya sekedar dagelan yang hampir pasti tak akan punya pengaruh yang kuat untuk mendelegitimasi penghitungan suara KPU yang memenangkan Prabowo. Mega menilai Pilpres 2024 adalah puncak kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang dilandasi motif nepotisme yang mendorong penyalahgunaan kekuasaan presiden. Mega bahkan menganggap nepotisme di masa ini berbeda dengan zaman Presiden Soeharto. Menurutnya, nepotisme saat ini dilaksanakan melalui sistem pemilihan umum ketika presiden masih menjabat dan ada kepentingan subjektif bagi kerabatnya. Kondisi ini terjadi akibat etika dan moral yang dijauhkan dari praktek hukum, tulis Mega. Jadi, pengajuan sahabat pengadilan dari Megawati dilakukan kurang dari sepekan sebelum MK mengakhiri sidang. Kalimat-kalimat Mega sangat tegas dan keras tentang peran penting para hakim MK. Ia mengingatkan hakim MK memiliki tanggung jawab langsung kepada Tuhan. Menurutnya, hakim MK tidak hanya bertanggung jawab sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi, tapi juga berperan vital dalam menjaga keadilan, terlebih ketika berhadapan dengan tembok kekuasaan. Dari apa yang ditulis, terasa sekali harapan Megawati terhadap para hakim MK untuk mengabulkan gugatan kubu Ganjar atas nama integritas MK. Megawati mungkin sadar bahwa dalam persidangan PHPU selama sebulan terakhir, kubu Ganjar dan Anies menampilkan saksi dan ahli yang tidak meyakinkan. Megawati mungkin sadar bahwa bukti-bukti empirik yang diajukan kubu Ganjar dan Anies jauh dari meyakinkan. Karena itu Megawati nampaknya berharap agar para hakim MK tidak hanya mengandalkan apa yang dikemukakan selama proses persidangan. Mega nampaknya berharap agar para hakim menggunakan pikiran dan nuraninya untuk mengambil keputusan. Hanya bila itu dilakukan, kebenaran akan hadir tanpa dapat dihalangi. Jadi kalau sekarang pada akhirnya Megawati pun merasa harus turun tangan, itu nampaknya tak akan berarti apa-apa. Dengan atau tanpa sahabat pengadilan, kemenangan Prabowo sudah pasti akan disahkan. Relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengusung khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengusung khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok.
Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan